Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Pemirsa TV Persis yang berbahagia, alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan amal di dunia ini. Mudah-mudahan kita semua bisa memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan untuk kebaikan sebagaimana yang Allah inginkan. Saudara-saudaraku sekalian, pada hari ini saya mengajak Anda semua untuk berbicara mengenai istri sebagai sahabat suami. Pemirsa, kalau kita memperhatikan beberapa ayat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri menyebut istri itu dengan ungkapan sahabat, yaitu dengan kata sahibah, atau kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita adalah sahabat perempuan. Kita bisa melihat di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 101. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Anna yakunu lahu waladu walam takul lahu sahibah. Bagaimana dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai sahibah. Nah, di sini diartikan istri. Kemudian kita melihat juga di dalam Quran surat Abasa, surat ke-80 ayat 34 sampai 36, di mana menggambarkan bagaimana situasi ketika dalam kondisi kiamah. Di sana dijelaskan, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya. Nah, di situ kata sahibatihi diartikan sebagai istri. Dalam kitab tafsir dan kamus bahasa Arab, makna sahibah memang diartikan sebagai istri. Syekh As-Sa'di berkata dalam surat Abasa yang tadi bahwa wasahibatihi ai zaujatihi. Jadi makna sahibah di situ adalah istri. Istri disebut sahabat karena memang menurut arti katanya sahabat itu kan yang menemani. Jadi istri itu adalah seorang yang selalu menemani suaminya. Bukan berarti teman hidup sehidup semati, tapi memang sahabat yang saling membukakan pintu surga. Suami membukakan pintu surga buat istrinya, sebaliknya juga bahwa istri membukakan pintu surga buat suaminya. Saudara-saudara sekalian, para pemirsa TV Persis, mari kita pahami bagaimana interaksi sepasang sahabat ini. Dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 yang sering kita dengar pada saat situasi pernikahan dan sering kita baca juga dalam undangan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi zalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan atau istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
Pemirsa rahimakumullah, kita melihat banyak informasi yang Allah sampaikan dalam ayat tadi. Yang pertama, Allah mengatakan bahwa di antara tanda kekuasaannya adalah Dia menciptakan jodoh buat kalian. Jadi, jodoh itu adalah ciptaan Allah. Jodoh itu adalah ditentukan oleh Allah. Meskipun manusia berikhtiar untuk mendapatkannya. Siapakah mereka? Min anfusikum, dari jenis kalian sendiri. Berarti jadi jenis manusia juga. Nah, mereka diharapkan menjadi azwaj. Bahwa azwaj itu adalah pasangan. Nah, itu sebabnya yang namanya azwaj itu memang berbeda, tapi matching begitu. Tapi serasi. Saling melengkapi, saling membutuhkan. Nah, kemudian apa tujuannya? Litaskunu ilaiha, agar masing-masing dari pasangan tadi atau dari orang tadi bisa mendapat sakinah, bisa mendapat ketentraman dari pasangannya. Karena orang sangat membutuhkan ketentraman. Ketentraman itu menimbulkan orang-orang bisa menjadi cenderung lebih sehat. Karena di dalam tubuhnya pada akhirnya mampu memproduksi antibodi karena sakinah tadi. Wah, apalagi dalam situasi COVID seperti sekarang ini. Itu tentara yang paling kuat adalah antibodi. Maka orang-orang yang berbahagia dalam kehidupan keluarganya, mereka relatif lebih kuat dibandingkan orang yang tidak berbahagia tentu saja. Modalnya adalah wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah. Modalnya itu dua, mawaddah dan rahmah. Biasa diartikan dengan cinta dan kasih. Ujung ayat Allah berfirman, inna fi zalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Sesungguhnya pada yang demikian itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berfikir. Pemirsa, mari kita berpikir untuk ini. Antara azwaj, mawaddah, dan rahmah. Sehingga betul-betul kita bisa merasakan bagaimana sang istri menjadi sahabat bagi suaminya. Nah, kita akan melihat dari perspektif perempuan tentu saja. Bagaimana sang istri mengkondisikan sebagai sahabat bagi suaminya. Dari ayat yang tadi kita sudah melihat ada kata azwaj, azwajan, pasangan. Tadi sudah disampaikan mereka berbeda. Laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Memang seperti itu. Meskipun dalam iklan KB dijelaskan laki perempuan sama saja. Ternyata Allah mengatakan tidak. Laisa zakar kal unsa. Laki-laki itu bukan perempuan. Waktu istrinya Imran melahirkan Siti Maryam. Nah, waktu itu dikatakan bahwa ternyata anakku adalah perempuan. Dan perempuan itu tidak sama dengan laki-laki. Ya, Allah menjadikannya berbeda, sejak fisik maupun kejiwaannya. Fisik laki-laki dengan fisik perempuan berbeda. Tapi ketika mereka bersatu, maka ini menjadi saling membutuhkan. Bisa serasi, bisa cocok. Nah, itu sebabnya tidak hanya secara fisik, tapi bagaimana hal-hal lainnya pun bisa saling melengkapi, bisa saling membutuhkan. Secara psikologis, ada satu saat di mana seseorang seperti anak-anak. Kadang-kadang dia seperti orang tua. Kita melihat contoh yang pernah terjadi, bagaimana bersahabatnya, bagaimana jadi azwajnya antara Rasulullah SAW dengan Siti Khadijah. Pemirsa, mari kita perhatikan bagaimana ketika Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama.
Tentu beliau sangat kaget dengan sesuatu yang baru, menerima wahyu, kemudian Rasulullah itu didekap dengan erat, seperti kita tahu di dalam Sahih Bukhari dinyatakan, sampai-sampai beliau mengatakan, hatta balago minni jahda. Wah, sampai aku kepayahan. Berulang kali Rasulullah didekap oleh malaikat Jibril, Iqra, Iqra, dan kemudian turunlah wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan selanjutnya. Pemirsa, kita tahu lewat hadis tersebut, Rasulullah sangat kaget dan Rasulullah pulang ke rumahnya. Bisa dibayangkan kita yang pernah melihat Jabal Nur seperti apa curamnya. Rasulullah turun dari sana, kemudian datang ke rumah, lalu dia datang dan mengatakan, "Zammiluni, zammiluni." Persis seperti anak kecil yang ketakutan. Bisa dibayangkan, wajahnya pasti pucat pasi. Lalu tangannya sangat dingin. Apa yang dilakukan oleh Siti Khadijah pada saat itu? Dia betul-betul menjadi azwaj. Kemudian Siti Khadijah menyelimutinya, kemudian mengelusnya, sampai Rasulullah merasa nyaman dan bisa tidur. Nah, inilah azwaj antara anak dan ibu. Siti Khadijah mampu memposisikan diri sebagai ibu pada saat itu, karena Rasulullah sedang membutuhkan seorang ibu. Tapi terkadang Siti Khadijah juga mampu menjadi teman, menjadi kekasih, menjadi hamba sahaya sekalipun. Pada saat rasa Rasulullah sebagai laki-laki itu muncul sebagai pemimpin itu, harus begini, harus begitu. Siti Khadijah hanya mengatakan ya, seperti seorang hamba sahaya. Maka sangat luar biasa bagaimana Rasulullah mengenang kondisinya Siti Khadijah terus-menerus meskipun beliau sudah lama tiada. Rasulullah mengatakan bahwa Khadijah tak tergantikan karena beliaulah yang mampu menjadi ibu saat Rasul membutuhkan ibu. Beliau mengatakan juga bahwa Rasulullah adalah seorang kekasih yang sangat romantis saat Rasulullah membutuhkannya. Dan juga dialah perempuan pertama yang beriman kepadanya pada saat orang lain mengingkarinya, mengingkari kenabian Nabi Muhammad SAW. Pemirsa rahimakumullah, itu yang kita bisa perhatikan beberapa contoh azwaj yang dilakukan oleh Siti Khadijah, bagaimana memposisikan diri sebagai azwaj di samping Rasulullah SAW. Tentu hal ini bisa dikerjakan karena Allah memberikan modal berupa mawaddah dan rahmah. Dua bekal itulah yang harus dipelihara dengan baik agar tetap ada. Kita tahu yang namanya mawaddah sifatnya memang tidak lama. Sifatnya duniawiyah. Yang tadinya cantik, mungkin kalau sudah tua tidak lagi. Yang tadinya tampan, yang tadinya perkasa, yang tadinya gagah, ketika sudah menjadi tua, kegagahan itu tinggal kenangan, kecantikan itu tinggal kenangan. Tapi mengapa rumah tangga masih tetap bertahan? Karena kedua sahabat itu mampu mengembangbiakan rahmah yang diterjemahkan sebagai kasih dan sayang. Tentu ini bukan sesuatu yang sifatnya physically, tapi ini hal-hal batiniah, sebuah kasih sayang yang tentu akan bisa dikembangbiakan karena kebaikan. Kalau kita perhatikan kata rahmah di dalam definisi, bahwa itu adalah sebuah riqatun, sebuah kasih sayang yang membawa orang yang dikasihinya itu pada kebaikan. Kita melihat dalam hal ini
bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membimbing istrinya Siti Aisyah sampai beliau menjadi seorang perempuan yang begitu luar biasa dalam pengetahuannya. Padahal Rasulullah pada saat beliau wafat meninggalkan Siti Aisyah itu, beliau baru berusia 18 tahun. Di usia yang begitu muda, beliau sudah punya banyak pengetahuan, sudah punya banyak murid dari banyak tempat. Ini adalah hasil daripada rahmah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kehidupan rumah tangga mereka sangat utuh, kehidupan rumah tangga mereka sangat luar biasa. Tentu ini yang akan menjadi contoh buat kita semua. Bagaimana suami dan istri ini bersahabat, sehingga tetap awet sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memisahkan mereka. Maka perlu upaya yang dilakukan oleh kedua pasang sahabat tadi, atau kedua orang sahabat tadi. Beberapa upaya yang bisa dilakukan, yang pertama adalah baik suami ataupun istri tidak berhenti untuk mencari pengetahuan. Salah satu di antaranya adalah untuk saling memahami karakter masing-masing. Karena setiap orang diciptakan tidak ada yang sama. Semuanya berbeda. Tapi bagaimana bisa terjalin sebuah konfigurasi yang indah di antara mereka berdua, sehingga kesan yang ditimbulkannya adalah bahagia. Dari rumah yang begitu kecil, rumah Rasulullah dan Siti Aisyah, terpancar kalimat baiti jannati, rumahku adalah surga buatku. Itu dikarenakan keduanya betul-betul saling memahami. Pemirsa, masih ingat kita bisa membaca dalam hadis bagaimana suatu saat Rasulullah datang ke rumah Aisyah lalu menanyakan makanan. Tentu Rasulullah lapar. Aisyah, adakah makanan untuk hari ini? Tapi ternyata Aisyah sedang tidak punya makanan. Apa yang dilakukan oleh Rasul? Rasul tidak marah, tapi Rasul malah mengajak kita saum aja yuk. Luar biasa persahabatan mereka ini. Tidak hanya antara suami dan istri, tidak hanya antara Rasul dan umatnya, tapi mereka juga bersahabat. Kita bisa melihat bahwa itu bisa terjadi karena komunikasi yang baik. Rasul memahami keadaan istrinya, dan istrinya pun memahami keadaan Rasul, sehingga bahasa mereka sangat-sangat luar biasa. Pantas kalau Rasulullah mengatakan, khatibin nas ala qudri ukulihim. Ajak bicaralah manusia sesuai dengan ukuran akalnya. Artinya dengan persepsinya. Sehingga tidak ada persepsi-persepsi negatif, apa yang dikatakan bisa dipahami oleh orang yang mendengarkannya. Pemirsa rahimakumullah, kita semua sedang ikhtiar untuk mampu bersahabat dengan pasangan kita masing-masing. Bagaimana suami tidak menganggap istrinya sebagai orang nomor 2, atau si istri sendiri mampu memposisikan suami pada tempatnya, sehingga masing-masing betul-betul menjadi orang-orang yang luar biasa pada tempatnya masing-masing. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada hari ini meskipun tidak banyak, tapi bisa difahami dan kita bersama-sama bisa mengamalkannya. Insya Allah dengan tips yang tadi disampaikan oleh Rasulullah, dengan beberapa ayat, beberapa hadis yang tadi saya sampaikan, maka sakinah yang menjadi tujuan orang berkeluarga bisa diraih, surga pun bisa didapat. Wallahu a'lam. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.